Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Robi Leendra. Mudah-mudahan nggak bosen tetap di YouTube channel saya. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana memilih dosen pembimbing agar dapat membantu kamu lulus tepat waktu. Nah, apa saja kriteria dosen pembimbing yang bisa membantu kamu untuk tepat waktu? Silahkan disimak videonya. Teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa yang udah siap-siap nih mau ngerjain skripsi atau ngambil mata kuliah skripsi, ya kisaran mahasiswa semester 6, semester 7 lah ya. Kali ini di konten saya akan coba berikan tips bagaimana memilih kriteria dosen pembimbing yang dapat mensupport atau mendukung kamu untuk meluluskan ya, atau target kamu lulus skripsi itu sesuai dan tepat waktu. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat biasanya di kampus itu kan ada, di fakultas khususnya atau di jurusan kamu atau di program studi kamu itu biasanya ada list-list dosen ya. List-list dosen yang dijadikan dosen pembimbing skripsi. Nah, di semester 6, semester 7 itu kalian udah mulai cross-check yang memang bisa jadi dosen pembimbing skripsi siapa ya. Tentunya kalian juga harus menyiapkan topik riset dan topik penelitian skripsi kamu agar mudah memilih dosen pembimbing skripsi. Nah, yang pertama tentunya kriteria yang kalian butuhkan untuk mencari dosen pembimbing skripsi adalah field risetnya sama dengan kamu. Misalnya contoh, kamu mahasiswa ilmu komputer yang akan mengangkat tentang sistem pakar. Nah, coba teman-teman cari di list dosen kamu siapa sih yang banyak melakukan riset atau penelitian atau publikasi jurnal di sistem pakar. Nah, itu akan membantu kamu karena bidangnya sama. Jadi bidangnya sesuai, jadi bakalan ketemu nih ngobrolnya. Beda ketika kalian misalnya jurusan ilmu komputer ingin mengambil sistem pakar tetapi ketemu sama dosen pembimbing skripsi yang kaitannya sama jaringan. Walaupun tentunya saya optimis bahwa semua dosen itu bisa mempelajari dengan cepat keilmuan-keilmuan khususnya di bidang dia. Tapi untuk mahasiswa itu sih syarat yang pertama. Yang kedua tentunya lihat kesibukannya. Bisa nggak ya beliau ini membimbing saya di dalam waktu 1 semester atau 1 tahun. Caranya gimana? Kalian lihat track recordnya pas beliau mengajar. Apakah banyak kesibukan yang beliau lalui gitu ya, sehingga sering tidak masuk kelas karena alasan kerjaan di luar atau kerjaan dari pimpinan atau hal yang lain. Nah, itu kalian harus benar-benar pastikan, karena kalau di skripsi itu materi sih bisa kita pelajari ya. Materi bisa kita pelajari di YouTube, internet, dan seterusnya. Tetapi ketika kita bimbingan, kita harus ketemu dosen pembimbingnya. Kebayang kalau misalnya dosen pembimbing kamu hanya bisa membimbing kamu 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Dalam waktu 6 bulan, kalian maksimal hanya bertemu 3 kali. Kalau bertemu 3 kali, tentunya skripsi kamu nggak bakal selesai dalam waktu 1 semester. Nah, itu syarat kedua, lihat waktu kesibukannya. Kemudian ketiga adalah kalau bisa kalian cari dosen pembimbing yang sebenarnya bukan hanya membimbing tapi juga bisa menjelaskan apa permasalahan, apa revisian yang kamu harus revisi ya. Jadi itu bisa kalian cari tahu dari kakak tingkat. Jadi kalian mulai ulik-ulik, cari tahu di kakak tingkat, oh sebenarnya dosen pembimbing A, B, C, dan E ini modelnya seperti apa ya? Apakah dosen pembimbing A ini hanya lihat file saja terus itu ACC, atau dosen pembimbing ini detail membaca dan juga memberikan revisi. Tentunya ada plus minusnya. Kalau misalnya mahasiswa yang senang di ACC ya tentunya senang dengan dosen pembimbing yang A. Tetapi kalau misalnya mahasiswa yang senang perfect ataupun sempurna, walaupun skripsi sangat jauh dari kata sempurna ya, kalian bisa pilih dosen B. Nah, itu knowledge-nya atau pengetahuannya, pengalamannya itu kalian bisa tanya-tanya ke kakak tingkat. Selanjutnya yang
yang keempat atau yang ketiga ya tadi, ketika kamu memilih dosen pembimbing, sebaiknya tidak terlalu banyak mahasiswa atau load mahasiswanya, karena tentunya walaupun kriteria sebelumnya terpenuhi, tetapi satu dosen bisa pegang 20 atau 30 orang mahasiswa, tentunya akan mengalami kelelahan. Jadi cari yang memang sesuai dengan kriteria 3 di awal, tetapi tidak terlalu banyak membimbing mahasiswa. Karena kalau misalnya seorang dosen pembimbing memiliki bimbingan mahasiswanya terlalu banyak, waktu 1 minggu itu bisa dibagi-bagi berapa jam untuk mahasiswa tersebut, dan tentunya akan mengalami kekurangan waktu, tentunya yang pertama. Yang kedua, tentunya akan kelelahan. Jadi takutnya ketika kalian yang mau dibimbing, beliau sudah capek, sudah ilfil, tiba-tiba marah-marah. Nah, itu sebenarnya poin-poin yang kalian harus perhatikan. Walaupun saya memahami bahwa di prosedur kampus, Pak, saya sudah ditentukan dosen pembimbingnya. Kemudian di kampus lain mungkin dosen pembimbing akademik saya di semester awal itu udah otomatis jadi dosen pembimbing. Kriteria-kriteria ini mungkin menjadi sarana doa kalian, mudah-mudahan kalian mendapatkan dosen pembimbing sesuai dengan kriteria kita. Jadi sekali lagi, dosen pembimbing itu adalah teman kolaborasi skripsi kamu, bukan untuk menyalah-nyalahkan tapi meluruskan, bukan untuk menjatuhkan tapi membangunkan kalian untuk menyelesaikan skripsi sesuai dengan target waktu kalian. Mungkin itu saja teman-teman, video kali ini tips bagaimana memilih dosen pembimbing sesuai kriteria. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Silahkan subscribe YouTube channel ini, follow Instagram saya di @robilendra, @skripsi.mahasiswa, dan juga follow TikTok saya di @robilendra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.